Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat KBT, kita bertemu kembali di segmen Jibril dalam kajian membangun personality. Kita lanjutkan di masih surat yang sama ini ya, surat Hud ayat 51. Di sini kita ketemu dengan derivasi lafaz akal ya, yang dibentuk dalam label kelas katanya adalah fiil atau verba. Dan sudah kita bahas juga bahwa seluruh derivasi lafaz akal ini dia berbentuk fiil atau verb. Ya, tidak ada yang berbentuk isim atau kata benda. Di ayat 51 surat Hud, Allah mengatakan, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya qaumi la as'alukum alaihi ajra in ajriya illa ala alladhi fatarani afala taqilun. Sadaqallahul. Hai kaumku, aku tidak meminta ganjaran atau ajron kepadamu ya, bagi atas seruanku ini. Tidak. Ganjaranku tidak lain hanyalah tanggung jawab dari Allah yang telah memfitrahi ya, diriku. Afala taqilun. Di akhir ayatnya ya. Jadi yang ingin kita aksentuasi di ayat ini ada konklusif dari yang disebut logis duniawi. Ya, artinya apa? Maksudnya akal itu netral. Ya, dia bisa positif dan bisa negatif kerjanya. Tapi masalahnya bukan itu. Ya. Dia akal ini bisa menciptakan kemelut, cemas, ya, pusing, liar kalau bahasa Sundanya ya. Ajron di sini artinya apa? Imbalan duniawi yang sebenarnya sudah selesai buat orang yang berakal, yang dia itu mukmin. Nah, orang mukmin yang berakal, dia tidak akan mempersoalkan la as'alukum. Tidak, aku tidak akan mempersoalkan ya, imbalan duniawi. Begitu. Enggak. Jadi kalau ada pendakwah risalah yang mempersoalkan imbalan duniawi, berarti itu
merupakan hal yang tidak logis, ya. Tidak logis. Jadi mukmin harus menenangkan akalnya, ya, karena kalau akal tidak tentram, sibuk dengan menilai ajrun dengan apa yang dikerjakan ini, ya, itu yang susah, ya. Jadi akal itu bukan hanya pelogis, tapi penuntas di sini, karena ada Allah sebagai Al-Fatir, gitu. Dia tidak dipakainya kholakoni, ya, enggak, tapi dipakainya fatoroni. Nah, kata fatoroni itu kata fitrah. Sebenarnya ini nggak terpikirkan. Persoalan ini tuntas karena akalnya bekerja secara optimal. Jadi suka nggak suka akal tetap bekerja, kan sudah kita kaji itu. Nah, jadi afala ta'qilun itu artinya apa kalian tidak paham dengan masalah itu? Tuntaskan di akal. Persoalan apapun, ya, persoalan apapun, selama orang tersebut mau menggunakan akalnya secara logik, secara logis, itu semua persoalan pasti tuntas. Setinggi apapun masalah itu, sebesar apapun masalah itu, kalau selama orang itu masih menggunakan akalnya, itu semuanya pasti tuntas. Kecuali kalau orang itu tidak menggunakan akalnya. Kebanyakan kita selalu baper atas masalah yang kita terima, gitu. Atas persoalan yang kita terima. Jika dia ditimpa begini, baper. Mungkin ini karena dikutuk, ulah, udah dilaknat, segala macam lah. Nah, jadi enggak. Jadi akal di sini sebagai penuntas. Karena Allah sebagai inventor, esensi genesis, ya, sebagai inisiator kemakhlukan kita, pasti sudah ia siapkan dengan berbagai macam solusi. Nah, di mana solusi itu bisa kita temukan? Ya, selama kita mau menggunakan akal kita, pasti selama itu pula kita akan menemukan solusi. Ya. Jadi akal hanya bisa tuntas dalam hal kehidupan duniawi. Kenapa kita nggak pernah selesai atas kehidupan duniawi ini? Karena kita berhadapan dengan dunia nggak pakai akal, kita pakai hawa, kita pakai rakus, kita pakai serakah. Maka nggak pernah tuntas kehidupan duniawi kita. Harusnya kita tuntaskan kehidupan duniawi ini. Tuntasnya itu karena sudah terisi dengan ma'rifah al-fatir yang bertindak sebagai al-ajir, sang pemberi imbalan. Ketika Allah menjadi inventor esensi genesis, saat itu juga dia langsung juga bertindak sebagai al-ajir, sang respon atas apa yang kita buat. Itu harus kita tanamkan pada logika kita. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.